Shalom. Bibliofiles Kutikata hari ini berkisah dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5 di bawah topik perempuan dalam rancangan berkat Tuhan bagi sesama. Dalam cerita itu, ada seorang anak tawanan perempuan yang melayani nyonya panglima Raja Aram yakni Naaman, dan Naaman sedang sakit kusta. Kata kusta dalam bahasa Ibrani menerangkan tentang seseorang yang tiba-tiba kena kusta. Jadi ini jenis penyakit yang dikirim atau diakibatkan oleh kekuatan lain dari luar dan bukan faktor genetik atau sesuatu yang ada dalam tubuh yang menjadi penyebab dari sakit tersebut. Anak perempuan tawanan menerangkan pada seorang anak perempuan yang berusia 10-15 tahun. Sebutan anak perempuan tawanan menerangkan sebenarnya tentang relasi patron-klien, tapi di sini dia adalah simbol penerimaan terhadap orang-orang yang punya karisma atau karunia khusus. Dalam kaitan itu, kita bisa melihat banyak perempuan dalam Alkitab selalu jarang diekspos, kecuali dalam cerita yang ujungnya adalah tragedi. Misalnya Dina sebagai korban kekerasan seksual, atau Esther adalah seorang perempuan yang memainkan peran penting dalam tragedi yang mengancam bangsa Israel. Dan dalam 2 Raja-Raja ini, seorang anak perempuan dikarakterkan sebagai anak kecil yang hanya mampu untuk memberikan usul. Bisa kita melihat dialog fiktifnya seperti ini. Ada istri Naaman yang tiba-tiba sedih. Datanglah anak perempuan tawanan itu dan berkata, "Hiduplah nyonya, semoga nyonya diberi umur panjang. Tentang baginda tuanku, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ampunilah kelancanganku nyonya." Istri Naaman berkata, "Bagaimana jika aku mengatakannya? Ampunilah aku nyonya." Nah, di sini kita bisa melihat bila Yusuf harismanya diketahui dan diajukan kepada raja untuk menafsir mimpi, anak perempuan tawanan ini oleh iba pada si nyonya memberanikan diri untuk menyampaikan usulan tersebut. Setidaknya ia mengenal nyonyanya, ia melayani dengan baik, ia punya empati, berani, berkata jujur, dan dia memainkan peran sebagai penyembuh. Itu karakter anak perempuan tawanan yang patut kita teladani. Apa wujud dari usul itu? Usul itu diterima. Naaman menuju Samaria, berjumpa dengan Elisa, dan Naaman menjadi tahir atau sembuh oleh kuasa Allah dalam apa yang dilayani Elisa kepadanya. Lalu, apa pesannya kepada kita? Tidak ada peran yang kecil atau besar, sebab setiap peran yang kita mainkan memiliki dampak langsung terhadap sesama. Hanya butuh sedikit keberanian dan empati, maka ada pemulihan yang besar. Tuhan berkati kita semua, selamat melayani dan mainkan peran kita di dalam kasih dan penyertaan Kristus. Shalom.